Update hasil survei LSI Denny JA, Prabowo masih sulit digusur dan puncak klasmen. Erick Thohir dan Gibran garansi kemenangan bagi Prabowo Subianto. Luhut laporkan orang dekat Jokowi ke KPK. Negara rugi 14,5 triliun rupiah penyelundupan nikel ke Cina. Pesan Jokowi soal pemilu 2024. Minta pemenang ikuti kebijakannya gandeng rival. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Kita awali berita kali ini, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sejauh ini, yakni 38,2%. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 35,3% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 18,4%. Berikut informasinya. Lingkaran Survei Indonesia Denny JA merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sejauh ini, yakni 38,2%. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 35,3%. dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 18,4%. Dipantau sejak Januari 2023, elektabilitas Prabowo yang paling menanjak. Elektabilitas Prabowo sebesar 25,4% pada Januari 2023. Lalu naik menjadi 33,9% pada Mei. Kemudian pada Juni naik menjadi 34,3% dan bulan Juli menjadi 38,2%. Sementara itu, elektabilitas Ganjar naik dan turun masing-masing pada Januari 37,8%, Mei 31,9%, Juni 32,7%, dan Juli 35,3%. Kemudian elektabilitas Anies pada Januari 22,1%, Mei 20,8%, Juni 22,1%, dan Juli 18,4%. Adapun survei terbaru pada Agustus 2023 ini menggunakan metodologi multi-state random sampling dengan 1.200 responden. Teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner pada 3 hingga 15 Juli 2023. Margin of error lebih kurang 2,9%. Di berita kedua ini masih membahas masalah kontestasi Pilpres 2024, di mana Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bicara kemungkinan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sementara Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut potensi Prabowo menang Pilpres 2024 makin
sorotan publik. Bagaimana tidak, kerugian negara ditaksir hingga 14,5 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri. Lebih dari itu, pihak istana kabarnya telah mengetahui hal tersebut. Bahkan, Menko Kemaritiman dan Investasi, Marves Luhut Binsar Panjaitan, sudah mengetahui dan telah melaporkan aktor penyelundupan biji nikel tersebut ke KPK. Diduga aktor penyelundupan hasil tambang nikel itu melibatkan menteri dan kerabat dekat Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dikutip dari inilah.com, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengatakan, dituturkan Faisal, kejadian ini dilatar belakangi kebijakan hilirisasi ekspor nikel yang digencarkan Jokowi, memaksa negara hanya meraup keuntungan recehan, yang maksimum 10%, sedangkan yang 90% dinikmati Cina. Ia juga mengingatkan Menko Luhut tentang adanya kemungkinan penyelundupan biji nikel ke Cina. Hilirisasi versus industrialisasi. Faisal menyayangkan keputusan Jokowi mencanangkan program hilirisasi mineral dan batu bara (Minerba) ketimbang memperkuat strategi industrialisasi. Padahal, industrialisasi adalah kebijakan untuk memperkuat struktur perekonomian, struktur industri, serta meningkatkan perekonomian di dalam negeri. Faisal menyimpulkan, tindakan pemerintah dengan hilirisasi nikel ini tak lebih dari dukungan terhadap industrialisasi yang kini gencar dijalankan Cina. Dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi memang acap kali membanggakan program hilirisasi nikel sukses meningkatkan penerimaan negara. Disebutnya Indonesia untung besar karena hilirisasi nikel. Sebelum hilirisasi nikel, kata Jokowi, penerimaan negara hanya 2,1 miliar US dollar atau setara 31 triliun rupiah. Setelah hilirisasi diimplementasikan, angkanya jadi naik menjadi 33,8 miliar US dollar atau setara 510 triliun rupiah. Lupa negara dapat apa? Itu yang menguntungkan pengusaha. Sebentar. Tadi angkanya 31 triliun. Negara pasti akan mengut pajak, PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan lain-lain. Di angkanya 31 triliun. Negara pasti akan mengut pajak, PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan lain-lainnya. Dari angka 31 triliun. Kemudian melompat menjadi 510 triliun, juga dipungut PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak. Gede mana negara akan dapat? Dengan berapi-api, Jokowi mengungkapkan nilai tambah ke kas negara sangat besar sekali. Reaksi Bahlil. Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengaku kaget ada 5 juta ton biji nikel diselundupkan ke Cina. Kekagetan terjadi karena pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan ekspor biji nikel sejak Januari 2020. Sampai saat ini, bailout itu masih berlaku. Ia menduga penyelundupan dilakukan dengan menyamarkan izin ekspor. Alhasil, biji nikel bisa diselundupkan secara bebas ke Cina. Dugaan penyelundupan 5 juta ton biji nikel ke Cina diungkap KPK beberapa waktu lalu.
KPK menyebut penyelundupan sudah berlangsung sejak 2021 lalu. Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria mengatakan, dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari negeri tirai bambu. Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke Cina tersebut, kan tetapi ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara. Presiden Indonesia Joko Widodo berpesan, setelah pemilu berakhir, masyarakat semestinya dapat berkawan dan bersatu kembali lagi. Selain itu, Jokowi berpandangan, pihak yang memenangkan pemilu hendaknya mengajak pihak yang kalah untuk bekerja sama. Berikut informasinya. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pemilu 2024 hendaknya tidak menyebabkan pertengkaran di tengah masyarakat. Pesan ini ia sampaikan saat membuka rapat kerja nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI di Medan Sabtu 19 Agustus 2023. Jokowi berpesan setelah pemilu berakhir, masyarakat semestinya dapat berkawan dan bersatu kembali lagi. Ia tidak mau ada antar tetangga dan antar kawan yang tidak saling menyapa selepas pemilu gara-gara pertengkaran yang terjadi di masa kampanye. Walaupun kita berkompetisi dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja. Tapi jangan